hebat yang telah hadir menyempatkan diri. Izinkanlah saya mempresentasikan untuk materi PKB kelas 11 karena saya bergabung di kelas 11 gelombang 2 untuk Kabupaten Cilacap. Dan izinkanlah karena ini adalah materi yang berhubungan dengan komunitas belajar, saya akan menyampaikan program yang nantinya akan diberikan kepada siswa tentang proyek kepada siswa kelas 5 dan kelas 6. Ya. Ini adalah rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah. Nah, kita kan juga sudah punya komunitas belajar. Jadi ini nanti akan dikolaborasikan dengan komunitas belajar. Nama saya Ibu Sandro, saya bertugas tugas dan kebanyakan Kabupaten Cilacap. Lanjut, Bro. Ya. Saya peserta PKB Program gelombang 2 kelas 11 tahun 2024 untuk Kabupaten Cilacap. Jadi saya bergabung di kelas 11 di gelombang 2. Ya, yang pertama nanti ada latar belakang, tujuan program, capaian, struktur program, ya, kapasitas, rencana evaluasi, tantangan dan tindakan. Ya, latar belakang yang saya pilih adalah bola kasti karena kemarin siswa diberikan pilihan kayaknya kalau bola kasti paling mendekati dan juga kalau dibawa ke rumah biasanya mereka bisa memainkan di rumah. Lebih familiar daripada yang lain, nanti butuh alat atau mungkin tidak familiar dan di rumah nanti tidak bisa dikembangkan. Jadi saya memilih bola kasti yang permainan itu juga melibatkan tim dan ya ini lebih menurut saya lebih mengena kepada siswa ketika diberikan tugas sekaligus mau meningkatkan kemampuan juga sekaligus nanti bisa diterapkan di rumah. Ya, di sini permainan ini berharap dengan harapan bahwa siswa itu mengenal bola kasti itu seperti apa. Jangan sampai ketika kita tidak memberikan tugas ataupun mungkin penguatan pada materi lupa, lebih cenderung ke permainan game yang sekarang, ya kan, mobile seperti itu. Jadi saya juga ingin siswa mengenal, juga memahami, syukur-syukur bisa mencari tahu di rumah dan bisa diterapkan. Harapannya adalah melalui bola kasti banyak anak-anak dapat mengembangkan kemampuan olahraga mereka dan meningkatkan rasa percaya diri serta keterampilan sosial dalam lingkungan yang menyenangkan. Jadi ditingkatkan tapi ya dalam suasana yang menyenangkan. Jadi menggali lagi apa sih pasti jadi belajar tapi menyenangkan. Harapannya nanti ditugaskan ada kontaknya, bisa menciptakan suatu pengalaman belajar yang lanjut. Tujuan program yang pertama adalah mengembangkan keterampilan kerjasama tim antar siswa, lanjut meningkatkan keterampilan fisik dan motorik, mengembangkan kemampuan pemecahan masalah, meningkatkan keterampilan komunikasi dan membantu pengembangan ekonomi. Yang pertama mengembangkan keterampilan kerjasama tim. Ya, di bola kasti tentu ada kerjasama tim karena membutuhkan tim. Tanpa tim nanti tidak akan terbentuk suatu permainan bola kasti. Yang kedua meningkatkan keterampilan motorik dan fisik. Ya otomatis dengan bergerak itu sudah secara langsung tanpa harus kita dorong atau seperti apa nanti secara langsung bisa langsung meningkatkan keterampilan fisik dan motorik. Lanjut mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Banyak sekali nanti permasalahan mungkin menjumpai bola-bola yang tidak selanjutnya atau mungkin juga ketika ada aturan nanti ada yang luar biasa, nah, bola yang keluar atau seperti apa. Itu juga nanti ada masalah-masalah yang timbul yang nanti akan dibacakan secara bersama. Meningkatkan keterampilan komunikasi yang nantinya di dalam permainan terjadi komunikasi untuk efisiensi dalam permainan tersebut. Terakhir, pengembangan kepemimpinan itu di dalam suatu permainan ada leader ya, yang nanti akan mengarahkan. Dan juga nanti karena saya akan semi sem, jadi ada kayak wasitnya, ada mungkin bisa sedikit
mungkin kayak pelatihnya atau apanya nanti yang membuat kegiatan itu lebih menarik. Tidak seperti yang terbatas di sekolahan, yang waktunya terbatas. Kalau di luar kan lebih besar. Lanjut. Capaian, ya capaian harapannya adalah siswa dapat bekerja sama dengan tim yang efektif, saling mendukung, berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Ya, ini harapan saya ketika nanti akan menerapkan kegiatan aplikasi. Terus indikatornya siswa menunjukkan kemampuan untuk mendiskusikan strategi permainan, berbagi peran dengan jelas dan saling mengingatkan. Nah, kalau sudah indikatornya seperti itu, berarti nanti penilaiannya lebih mudah. Oh, siswa sudah menunjukkan kemampuan diskusi, saling diskusi. Oh, berarti sudah memahami permainannya. Atau mungkin berbagi peran. Oh ya, saya tidak mau yang ini Pak, atau saya tidak mau yang ini. Nanti saya saling bagi tugas dan saling mengingatkan ketika memang dalam suatu permainan itu ya, ada yang wah ini tidak tepat. Nah, itu yang harapan saya. Capaian yang selanjutnya adalah siswa menunjukkan peningkatan dan kemampuan fisik, kelincahan, koordinasi motorik, daya. Ya, biasanya kalau mengajarkan itu tujuan guru adalah meningkatkan yang dari tadinya nggak bisa menjadi bisa. Contoh cara memukul, ada yang kena, ada yang tidak. Nah, tanpa harus kita misalnya dorong dengan kegiatan ini, harapannya ada pengalaman belajar yang mengarah untuk meningkatkan kemampuan fisik seperti kelincahan, koordinasi motor kasar dan daya tahan. Jadi siswa bergerak, siswa melakukan eksperimen pembelajaran, tapi tanpa harus didorong atau harus dipaksa. Jadi sudah terbiasa. Dan indikatornya adalah siswa dapat melaksanakan gerakan dasar-dasar. Ya, contoh guru menginginkan siswa dapat memukul bola dengan baik dan benar. Nah, karena sudah berulang-ulang kali di dalam kegiatan, jadi dia sudah terbiasa. Tanpa harus, ayo ditentukan atau seperti apa, itu lebih memaksa. Dan juga indikatornya siswa bisa bermain, otomatis dengan sudah bisa bermain itu akan lebih. Lanjut. Langkah-langkahnya yang pertama adalah perencanaan proyek. Langkah pertama dalam perencanaan proyek pembelajaran pada saat ini guru dan siswa bekerjasama untuk memutuskan tujuan pembelajaran. Kalau kemarin sih sudah sempat didiskusikan untuk tujuannya, tinggal nanti aplikasi yang nanti juga akan saya minta bantu kepada wali kelas, mungkin wali kelas juga untuk mendorong dan memonitoring apakah ini bisa dijalankan atau tidak, dan harapannya tidak berbenturan dengan kegiatan yang ada di kelas. Yang pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran, jelas tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan atau pengembangan fisik mana yang ingin ditinggalkan. Lanjut, mengidentifikasi kompetensi yang ingin dicapai seperti kemampuan motorik dasar, komunikasi efektif, dan kemampuan. Selanjutnya menentukan proyek, misalnya topik proyek yang dapat meningkatkan kerjasama tim melalui permainan berbasis. Ini harapannya saya bisa menentukan topik apa sih kira-kira yang menarik bagi siswa. Jadi belajar tapi siswa tidak terpaksa. Lanjut. Yang kedua, membagi tugas peran dalam tim. Ya. Untuk pelaksanaannya tentu perlu pembagian tugas yang jelas. Ada beberapa tugas-tugas yang nanti akan saya berikan, berbagi peran, dan mungkin juga setiap siswa kan kemampuannya beda-beda. Jadi harapannya di sini ada pembagian tugas. Lanjut. Ada eksplorasi dan latihan. Ya, harapannya siswa mendapatkan pengalaman belajar yang menarik, bereksplor dan mencari tahu sendiri, syukur-syukur menggali informasi yang lebih luas, sehingga guru tidak harus menjelaskan, tapi siswa sendiri mau menggali informasi. Lanjut Pak. Nah, ini adalah rencana struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Pertama adalah targetnya kelas 5 dan kelas 4. Jumlah peserta 34 siswa. Mungkin nanti ada koreksi. Terus pengaturan program itu ruang lapangan sekolah
mungkin nanti kalau ada yang mau mempraktekkan bisa di lapangan sekolah. Lanjut, waktu program dilaksanakan 6 minggu. Yang pertama ada persiapan, yang kedua riset dan pengumpulan tugas, eksperimen dan latihan bermain, produksi produk dan dokumentasi, dan yang minggu keenam presentasi dan nilainya adalah komunitas belajar, kepala sekolah sebagai tanggung jawab, guru besar sebagai fasilitator, guru kelas membantu dan mendokumentasikan, dan orang tua mendukung proses. Lanjut, kemungkinan tantangan dan solusi. Kesulitannya mungkin siswa tidak memahami aturan, jadi solusinya menyederhanakan aturan dan langsung dipraktekkan sebelum dilaksanakan. Terus beberapa siswa merasa keberatan dengan tugas bermain, ya solusinya diberikan peran yang lain. Mungkin kalau mukul kesulitan ya dikasih menjadi wasit atau apa nanti yang sesuai dengan paham. Lanjut. Penutup dan rencana tidak lanjut. Ya, penutup dan rencana tidak lanjut yang pertama adalah pembelajaran proyek menggunakan permainan komunikasi diharapkan meningkatkan keterampilan fisik, kerjasama serta komunikasi antar kelompok. Ini adalah rencananya. Terus rencana tindak lanjutnya adalah presentasi dengan komunitas belajar dan menyusun program. Nah, untuk yang presentasi sudah saya laksanakan. Nanti mudah-mudahan ada apa sih dari Bapak Ibu sekalian terkait rencana saya. Ya, sampai terima kasih. Berarti saya sudah menyampaikan untuk rencana tindak lanjut. Nah, monggo Bapak Ibu sekalian, apabila ada masukan atau yang mau ditanyakan, silakan bisa. Oke, bisa. Ini dari Pak Imam sebagai riwayat kelas kelas 5. Ada? Ya, itu aja. Mohon maaf Pak Yoko, Ya. bertanya ya. Ya. Ini kan program Pak Yoko kaitannya dengan permainan bola asli dan lokasinya di halaman sekolah. Menurut Pak Yoko itu bagaimana untuk cara untuk mengatasi apabila anak itu memukul bolanya itu terlalu keras kan itu kan ini halaman kita kan kurang luas, otomatis ada kemungkinan bola itu bisa terkena kaca. Nah, menurut Pak Yugo, bagaimana cara untuk mengatasi masalah tersebut? Terima kasih. Terima kasih Pak Imam. Untuk yang kembali ke slide nah, untuk mengatur program yang pertama, ruangnya adalah ruang lapangan sekolah. Ya, ini adalah opsi yang pertama. Pertama itu ruang sekolahan. Ini harapannya nanti saya mendemonstrasikan arah pukulan bola sehingga arah pukulan bola itu tidak mengenai kaca. Nah, kalau kita nanti punya ke arah ke depan gerbang, tapi ya juga tetap ada kekurangannya. Kekurangannya nanti bolanya keluar. Nah, ini juga nanti saya harus memikirkan lagi. Tentu mungkin ada bolanya ke jalan atau seperti apa. Mungkin saya juga menyediakan bola yang lebih, itu juga nanti perlu saya pikirkan. Terima kasih untuk masukannya Pak Imam. Tentu itu yang harus saya perhatikan dan juga nanti saya harus cari solusinya. Dan mudah-mudahan nanti dengan mengarah ke arah luar tidak mengarah ke kaca satu. Tapi walaupun itu kan tentu ada kekurangan juga. Nanti kalau memang sampai keluar ya saya juga harus memikirkan bolanya mungkin tidak satu. Ya mungkin nanti juga ada daya dukung juga dari ibu kepala sekolah seperti itu untuk rencana. Ada lagi? Untuk kelas 6 mungkin? Paling kelas 6? Ya. Sudah cukup? Cukup? Ya, kalau cukup, saya terima kasih sekali untuk pada hari ini sudah diberikan waktu untuk presentasi. Ya, mudah-mudahan apa yang saya rencanakan bisa berjalan dan nanti kalau seandainya ada kekurangan ataupun ada masukan lagi bisa disampaikan langsung kepada saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.